Pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 2 berdampak pada migrasi. Guru, besar-besaran, ini bukan hoax, tetapi fakta sesuai informasi yang disampaikan sejumlah Ketua Umum Forum Honorer, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, BMPS, hingga Komisi 10 DPR RI. Media JPNN.com mencatat sejumlah faktanya sebagai berikut. 1. Guru SMA dan SMP negeri bermigrasi ke SD negeri. Ketum Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, FHNK2I, Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan banyak SMA dan SMP negeri di sejumlah daerah kekurangan guru karena pengajarnya lulus seleksi P3K Guru tahap 2. Mereka memilih formasi jabatan di SD negeri, karena di sekolahnya tidak membuka rekrutmen P3K. Di satu sisi guru honorer SD negeri melimpah sehingga banyak yang tersingkir karena tidak lolos formasi, walaupun lulus passing grade. 2. Sekolah swasta merekrut guru baru. Ketua Paguyuban GTT atau PTT Kabupaten Kebumen mengungkapkan sekolah swasta membuka rekrutmen guru baru. Itu karena sekolah-sekolah swasta kekurangan guru lantaran ditinggalkan gurunya yang lulus P3K tahap 2. Musbihin bahkan menyebutkan salah satu SMP swasta di Kebumen, seluruh gurunya yang bersertifikat pendidik ikut tes P3K dan lulus semuanya. 3. BMPS mengajukan surat keberatan. Ketum BMPS Nasional Saur Panjaitan menyebutkan sekolah-sekolah swasta mulai merasakan dampaknya karena guru-gurunya lulus P3K dan diharuskan mengabdi di sekolah negeri. Ki Saur, sapaan akrabnya, juga mengungkapkan, BMPS Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung sudah mengajukan surat keberatan karena kehilangan banyak SDM pasca pengumuman P3K Guru tahap 2. Semuanya meminta agar guru-guru swasta yang lulus P3K tahap 2 tidak ditarik ke sekolah negeri, tetapi tetap mengajar di sekolahnya. Langkah ketiga daerah tersebut akan diikuti provinsi lainnya. 4. Terjadinya migrasi sudah diprediksi Komisi 10. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda melontarkan kritikan tajam kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Dia meminta pemerintah tidak menjegal langkah guru honorer negeri menjadi P3K. Upaya penjegalan menurut Syaiful makin terlihat jelas dalam seleksi P3K Guru tahap 2. Guru-guru honorer negeri yang mayoritas tidak punya sertifikat pendidik, Serdik, dilibas peserta berserdik. Ironisnya setelah dicek ternyata peserta berserdik ini didominasi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru, PPG. Itu karena peserta berserdik diberikan modal awal 500 poin untuk kompetensi teknis, sedangkan guru honorer modal awalnya 75–125 poin. Saya tidak mengerti simulasi apa yang digunakan Kemendikbudristek, sehingga muncul afirmasi yang begitu jauh perbedaannya. Ini sumber masalahnya, ucap Syaiful kepada JPNN.com, Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021. Sejak penetapan afirmasi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, ini sudah memprediksi akan terjadi masalah. Kini terbukti terjadi migrasi guru swasta ke sekolah negeri. Dia berpendapat masalah itu tidak akan terjadi bila Kemendikbudristek tulus ingin menyelesaikan masalah guru honorer. Tercetusnya ide merekrut 1 juta P3K guru karena melihat Dapodik 700.000 lebih guru honorer mengisi ruang-ruang kelas sekolah negeri. Mereka mengabdi bertahun-tahun dengan gaji sangat rendah sambil berharap bisa diangkat menjadi PNS. Namun, harapan itu sirna ketika adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ASN. Mereka digiring menjadi P3K dan diberikan kesempatan tes 3 kali dalam rekrutmen P3K Guru 2021. Tidak adil kalau pemerintah menuntut kompetensi sementara negara tidak memberikan kesempatan kepada guru honorer negeri untuk meningkatkan kemampuan lewat pelatihan, serunya. Untuk itu, dia meminta Kemendikbudristek mengevaluasi rekrutmen PPPK Guru tahap 1 dan 2 ini. Jangan sampai seleksi P3K Guru tahap 3 terulang lagi kondisi seperti ini. Alangkah bijaknya bila pemerintah memberikan afirmasi khusus dengan mengangkat para guru honorer negeri ini menjadi P3K. Setelah diangkat berikan mereka pelatihan 1–2 bulan. Saya yakin mereka langsung meningkat kompetensinya. Percayalah, guru yang sudah mengabdi lama sebenarnya sudah teruji kemampuannya.